महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम शिव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भद्र रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ शरद गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगमय की जय। जमुनामय की जय। गंगम भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru Shri Gauranga. Jai Shri Guru Shri Gauranga. Jai Shri Guru Shri Gauranga. Jai Jai Shri Prabhupada. Jai Gurudev ki jai. Om Ajnanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Tvayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuda Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakkanvitam Scha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Vadibhya Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Shri Chaitanya Chandraya Namaste. Narayanam Namaskrityam, Narayanam Namaskrityam, Naram Chaiva Narottamam, Naram Chaiva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam, Devim Saraswati Vyasam, Tato Jayam Mudiraye, Tato Jayam Udiraye, Vediramayane Chaiva, Vediramayane Chaiva, Purane Bharate Tatha, Purane Bharate Tata, Adavante Cha Madhye Cha, Adavante Cha Madhye Cha, Hari Sarvatra Giyate, Hari Sarvatra Giyate, Mukam Karoti Vachalam, Mukam Karoti Vachalam, Pangum Langete Girim, Pahum Langete Girim, Yat Kripatamaham Vande, Yat Kripadam Vande, Shri Gurum Dinatarine, Shri Gurum Dinatarine, Paramananda Madhavam, Paramananda Himadavam. Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, third canto, ketiga, canto Ada ketiga. bisa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya ada hari ini. Ambilin udah. I have Oke. all books. I have. Yes. Thank you. 13th chapter, text 9. Ke-13. Jadi kita akan membacakan Srimad Bhagavatam. Munculnya Sri Waraha masih dalam bab 13 sloka 9. Okay. Brahmo Brahmovacha Vacha Pritastubhyamaham tata Pritastubhyamam tata Svastistadvam Kritishvara Swasti stadvam kitiswara Yanirvyalikena hrida Yanirvyalikena ridya Shatime Chatmanarpitam Sadimet atmanarpitam Brahmovacha Brahma Vacha Pritastubhyamaham tata Brahma Tata Swastistadvam Kritishvara Swasti tadvam kitiswara Yanirvyalikena hrida Yanirvyalikena ridya Shadhime Chatmanarpitam Sadimeti atmanarpitam Brahmo Vacha Pritastubhyamam tata Pritastubhyamaham tata Swasti tadvam sitiswara Swastistadvam Kritishvara
Yan nirvyalikena rida Nirvyalikena Rida Sadi meti atmanarpitam Sadi Medyat Manarpitam Brahmo Vacha Namo Vacha Ritastubyam Aham Tata Vitastubyam Amanatata Astistatvam Sitiswara Astidatvam Kshitishvara Yang Nirvyalikena Rida Adimeti Atmanarpitam Brahma Vacha Brahmo Vacha Ritastubyam Aham Tata Tastubyam Atmatata Astistatvam Kristivara Yang Nirvyalikena Rida Yan nirvyalikena rida Sadimiti Atma Pitam Sadiminiti atmanarpitam Brahmo Vacha Namo Vacha Tastubyam Aham Tata Dikastubyam Tata Astistatvam Sitiswara Swasti Tattvam Siddhiswara Nirvyalikena Rida Yan nirvyalikena rida Adimityatma Narpitam Sadimiti atmanarpitam Namo Vacha Vitastubyam Ahamtata Swasti Tattvam Siddhiswara Yat nirvyalikena rida Sadimiti atmana arpitam Brahmo Vacha Vitastubyam aham tata Vitastubyam Ahamtata Swasti sarvam siti swara Astistatvam Kshitishvara Yan nirvyalikena rida Nirvyalikena Rida Sadi meti atmanarpitam Adimetyatmanarpitam Brahmo Vacha Pritastubyam Ahamtata Tata Astistatvam Kshitishvara Nirvyalikena Rida Adimetyatmanarpitam Brahma Vacha Namo Vacha Brahma berkata Brahma berkata Prita Prita please puas Tubyam Tubyam unto you kepadamu Aham I Aku Tata Tata my dear son anakku tercinta Swasti Swasti all blessings segala restu start Start let there be semoga ada Smoga Vam unto you both kepada kalian berdua Kriti Ishvara Siti Iswara O Lord of the world wahai penguasa dunia Yat Yat because karena Nirvyalikena nirvyalikena without reservation tanpa syarat Rida kita by the heart dengan hati Shadi Sadi give instruction memberi perintah Ma unto me kepada aku Iti iti thus demikian Atmana atmana by self oleh sang diri Arpitam arpitam surrender berserah diri. Lord Brahma said, my dear son, O Lord of the world, I am very pleased with you, and I desire all blessings for both you and your wife. You have without reservation surrendered yourself unto me with your heart for my instructions. Dewa Brahma berkata, anakku tercinta, wahai penguasa dunia, aku sangat puas terhadapmu dan aku ingin memberkati engkau dan istrimu. Engkau telah berserah diri kepadaku tanpa syarat dengan sepenuh hati mengemban perintahku. The relationship between the father and the son is always sublime. The father is naturally disposed with goodwill towards the son.
he is always ready to help the son his progress in life. But in spite of the father's goodwill, the son is sometimes misguided because of his misuse of personal independence. Every living entity, however small or big he may be, has the choice of independence. If the son is unreservedly willing to be guided by the father is 10 times more eager to instruct and guide him by all means. The father and son relationship as exhibited here in the dealings of Brahma and Manu is excellent. Both the father and the son are well qualified, and their example should be followed by all humankind. Manu, the son, unreservedly asked the father, Brahma, to instruct him, and the father, who was full of Vedic wisdom, was very glad to instruct. The example of the father of mankind may be rigidly followed by mankind, and that will advance the cause of the relationship of fathers and sons. Hubungan antara ayah dan anak selalu mulia. Sewajarnya seorang ayah mengasuh anaknya dengan itikat baik, dan ia selalu siap membantu anaknya dalam kemajuan hidup sang anak. Tetapi meskipun sang ayah beritikat baik seperti itu, terkadang sang anak salah arah karena menyalahgunakan kebebasan pribadinya. Setiap makhluk hidup, seberapapun tinggi dan rendahnya kedudukannya, memiliki pilihan kebebasan. Jika sang anak bersikap patuh, ingin dibimbing oleh ayahnya, sang ayah berkeinginan 10 kali lebih besar untuk membimbing anaknya dengan segala cara. Hubungan ayah dan anak yang diperlihatkan di sini dalam hubungan antara Brahma dan Manu sangat luhur. Baik sang ayah maupun sang anak sama-sama berkualifikasi tinggi, dan teladan mereka hendaknya diikuti oleh seluruh umat manusia. Manu sang anak dengan patuh meminta agar sang ayah Brahma membimbingnya, dan sang ayah yang penuh dengan segala kearifan Weda merasa sangat senang untuk membimbingnya. Teladan sang leluhur umat manusia ini mesti diikuti dengan tegas oleh seluruh umat manusia, maka hal itu akan meningkatkan kualitas hubungan antara ayah dan anak. Hare Krishna. Hare Krishna. Lord Brahmaji is father of Manu, but actually he is Adi Guru of our Sampradaya, and he is also spiritual master in this case. Dan kita mengetahui Brahmaji ini adalah ayah dari secara biologis dari Manu, tetapi kita mengetahui juga di samping itu beliau adalah guru yang guru, dan secara ini adalah dalam garis perguruan ini, dan juga ayah dari Manu. I mean, nowadays it is not like that. We accepting father and mother, also we should accept guru. Ya, tentu saja tidak seperti yang terjadi di sini. Di sisi yang lain kita juga harus menerima siapa yang menjadi orang tua kita, dan pada saat yang sama kita harus mendapatkan guru juga, mempunyai guru. Yes, but in this case, father is pure devotee of Krishna. Dalam hal ini itu dijelaskan di sini adalah ayahnya adalah seorang penyembah murni dari Tuhan si Krishna. So when we approaching Sadhu Guru, first of all we should do pranipat, we should surrender. Karena itu di sini dijelaskan ketika kita pertama kali mencari guru, kita harus melakukan pranipat. Ya, pranipat itu artinya menyerahkan diri kepada guru. Therefore it is called Atmana Arpitam. Karena di sini dinyatakan dengan kata Atma Arpitam, yaitu penyerahan diri. So Manu offered his ego and all his possessiveness to Brahma. Ya, Manu di sini bagaimana memberikan ya segalanya, termasuk dengan egonya dan segala yang dia miliki kepada Brahma. And father, spiritual master, always happy when a disciple or son surrendering to him, he want to give him all blessings. Karena itu seorang guru atau seorang ayah, mereka akan punya kepuasan yang luar biasa ketika ya anak ataupun muridnya
dia memberikan segalanya yang dia punya kepada orang tuanya. Karena itu mereka pasti akan memberikan semua berkat yang mereka punyai untuk anak tersebut ataupun murid tersebut. Why we should surrender? Why we should give everything to the lotus feet of Guru? Karena itu kenapa kita harus menyerahkan diri atau memberikan segalanya kepada guru kita? Without surrender, you cannot listen. Not possible. Ya, tanpa menyerahkan diri, kita tidak akan mampu yang dikatakan untuk mendengar. If you not give everything to lotus feet of Guru, if you keep something with you, that is called anartha. Dan karena itu ketika kita ya mengatakan diri, menyerahkan diri kepada guru, tapi ya masih ada sesuatu yang disimpan di dalam diri kita, maka itu disebut dengan anartha. And if in our heart some anarthas are there, we cannot understand Krishna, Bhagavan Krishna, and Krishna's Leela. Not possible. Karena itu jika anartha itu masih ada di dalam hati kita, maka untuk menginsafi bahwa Krishna ya sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu tidak akan mampu dilakukan atau dipahami. It said that we can get perfection in our life only if we serve to the lotus feet of Krishna. Means the Gurudev, because Gurudev is always at the lotus feet of Krishna. Dan itu jelaskan ya kita disuruh ya bagaimana selalu menyibukkan diri ya di kaki Padma Sri Krishna, karena di kaki Padma Sri Krishna Guru Dewa kita bersemayam di sana. Where is, when we looking at altar, where is our place in the altar? Ya karena itu ketika kita melihat di altar, di manakah sebenarnya posisi kita? Where is our place? Lotus feet of Nityananda. Yes. Ya itu berada di kaki Padma, ya menjadi debu di kaki Padma dari Nityananda. Yes. If we are not qualified to look at the face of Krishna, we can look at lotus feet. Ya karena itu jika kita tidak mampu memandang wajah Padma dari Tuhan Sri Krishna, paling tidak kita bisa melihat dari kaki Padma dari Tuhan Sri Krishna. Yes. Even if we look at face of Krishna only for seva. Ya dan itu jelaskan kita hanya bisa melihat ya wajah Padma dari Tuhan Sri Krishna hanya untuk jika melakukan sewa saja. Yeah. That is a very pure mood how we can approach Krishna. Dan itu adalah cara yang terbaik dijelaskan ya yang dikatakan keinginan yang murni ketika Anda melakukan sewa. Yeah, because if you look just at the face of Radha and Krishna, you will not get perfection in your life. Karena itu jika Anda hanya melihat ya wajah Padma, Radha dan Krishna saja, maka Anda tidak akan mencapai yang dimaksud dengan kesempurnaan dalam kehidupan ini. But if you do seva to Krishna, then you will get all perfection in your life. Tetapi jika Anda melakukan ya semua sewa seperti itu kepada Krishna, maka itu dipastikan Anda akan mencapai kesempurnaan dalam kehidupan Anda. Then you can see Radha and Krishna in seva mood. Karena itu kita akan bisa melihat Radha dan Krishna dalam yang dikatakan sebagai ya suasana hati dalam pelayanan kepada Krishna. Why some anarthas can be in heart, some ignorance, so we cannot surrender. Why? Ya kenapa hal ini terjadi, yaitu ada anartha ataupun kebodohan yang ada masih di dalam hati kita, sehingga kita tidak mampu menyerahkan diri kepada Krishna. The main reason we before, not maybe in this life, but we commit some offense to lotus feet of Guru, Vaishnavas, Bhagavan, therefore some anarthas still in our heart. Dan karena itu pastilah yang terjadi bukan hanya dalam kehidupan ini, mungkin dalam kehidupan sebelumnya. Bagaimana kita telah melakukan kesalahan pada Guru, Vaishnava, ya dan Bhagawan, ya Tuhan Sri Krishna. Ya karena kesalahan itu sehingga anartha ini masih ada di dalam hati kita. That is only reason why a person cannot surrender to Sadhguru. Dan itu satu-satunya alasan di mana seseorang tidak bisa menyerahkan diri kepada Sadhu Guru Vaishnava.
if we without knowledge committed some offense, we should repent, we should apologize, crying. Karena itu tanpa sengaja, jika sengaja ya kita melakukan kesalahan pada guru Vaishnava ya dan bagawan, maka kita harus segera ya menyesali atas tindakan kita, dan juga ya kita harus ya berusaha bagaimana mengubahnya ya atas kesalahan kita ini, seperti itu. Yes, when we go to Sadhu Guru Vaishnava and should ask forgiveness, ask mercy. Ask mercy. Ya, caranya adalah kita datang pada Sadhu Guru Vaishnava dan memohon berkat dari mereka. And we should always listen how Sadhu Guru speaking about Krishna. Then we will be always far away from anarthas. Karena itu kita harus selalu berusaha mendengar ya dari Sadhu Guru Vaishnava, sehingga kita dijauhkan dari segala anartha tersebut. But if one committing some offenses, aparadhas, with knowledge, consciously, it's very, very dangerous. Karena itu jika seseorang melakukan yang namanya aparada, dijelaskan ya dengan sengaja seperti itu, maka itu sangat-sangat bahaya. It's very difficult to become free from this type of anarthas. Dan ini sangat sulit sekali untuk menghilangkan jenis anartha yang disampaikan Prabhunya. And this person is called also pretender, kapati. Karena itu orang ini dapat dikatakan sebagai kapati atau orang yang berpura-pura. They will never apologize, never repenting. So why? Because they consciously commit some offense, consciously. Ya, dan orang ini tidak akan berusaha ya akan minta maaf ataupun yang lainnya, karena mereka melakukannya dengan sengaja. Because they cannot understand that when we forget about Krishna, cannot remember Krishna, it is like disease, very difficult condition. Ya, dan itu jelaskan jika kita tidak mampu mengingat Krishna, dengan kata lain kita melupakan Krishna, itu adalah sebuah penyakit yang sangat ya kronis seperti itu. When they listen sadhu, they don't understand what sadhu is saying. Dan ketika mereka berbicara ya mendengarkan dari sadhu, tapi mereka tidak mampu mendengarkan apa yang sebenarnya disampaikan oleh sadhu tersebut. The heart of these persons like stone. They never get any auspiciousness in their life. Dan hati orang tersebut adalah dibaratkan seperti ya batu, ya itu sebenarnya yang sangat sulit untuk dirubah. But who is not kapati, who is not crooked, but in past life he commits some aparadhas, and this life he gets some sufferings, they can get auspiciousness. Tetapi mungkin saja dalam kehidupan sebelumnya seorang melakukan aparada ya yang bukan kapati ya, atau yang bukan yang munafik ya, itu mungkin saja dalam kehidupan ini dia akan menderita, tetapi tetap dia bisa mendapatkan bakti. By mercy of Sadhu Guru, they can become free from aparadhas. Dia dengan karunia dari sadhu dan guru, maka dia bisa dibebaskan dari aparada. You see, Krishna is here. Yes. Anda lihat apakah Krishna ada di sini? But we cannot see Krishna by our material vision. Ya, tentu saja ada, tetapi kita tidak mampu melihat bentuk beliau karena kita menggunakan masih cara pandang material. We should get vision of devotee, then we can see Krishna. Karena itu kita harus mendapatkan ya cara pandang dari penyembah, seorang penyembah seperti itu. Baru kita mendapatkan pandangan yang sebenarnya tentang si Krishna. How we can develop vision of devotee? Karena itu bagaimana kita bisa mengembangkan ya cara pandang dari seorang penyembah Tuhan. Accordingly to how we are doing our seva, our vision will become more and more purified. Ya, itu disesuaikan ya dengan apa pelayanan yang kita lakukan. Dengan cara demikian baru ya visi kita akan ya semakin membaik untuk bisa melihat Krishna. We should do seva. How? Bagaimana cara kita melakukan sewa seperti itu?
caranya. Raghunath. by sharing. Listen from him about Tatwa. Should do seva attentively, with full attention. Karena itu diharuskan seseorang harus ketika melakukan sewa harus dengan penuh perhatian. Yes. Not try to do two things in one moment. Listen and do something. Tidak boleh melakukan sesuatu dalam melakukan kegiatan itu secara bersamaan, seperti halnya Prabu harus mendengarkan tapi juga melakukan sewa yang mengiling seperti itu. Tidak seperti itu. Maybe you have no time, I don't know. Ya, mungkin Anda tidak punya waktu. Saya tidak tahu ya kenapa Anda harus melakukan bersamaan seperti itu. But how we are doing seva, we should focus on Krishna's lotus feet, and Krishna will be happy. We're doing for His pleasure like that. We're not thinking about anything else. Ya karena itu kita harus ketika melakukan sewa kita harus mengingat bentuk si Krishna. Jadi kita harus fokus sekali untuk mengingat beliau dan tidak memikirkan yang lain. You know the story about Archer? Ya, apakah Anda ingat dengan cerita seperti seorang pemanah? Not Archer, but who is making these arrows? Arrow maker. Arrow maker. Ya, itu bukannya pemanah ya, tetapi orang yang membuat anak panah ini, artinya pandai dalam yang membuat anak panah. Example in Bhagavatam. That arrow maker, he is making the arrow, and it is very process, like we can say, very difficult. He is completely fixed, so that arrow will be very sharp. Yes, he is working with arrow. Seperti ini contohnya diberikan di bahwa seorang pembuat anak panah ini dia harus dalam membuatnya penuh dengan konsentrasi, memastikan bahwa anak panahnya itu sangat runcing sehingga itu akan mampu bermanfaat seperti itu. He was so much absorbed in his work, even when king was passing through this place with all his associates. He didn't see the king. He didn't understand that king is passing. Dan itu dijelaskan kalau saking fokusnya seperti itu. Kadang-kadang bahkan ada raja yang sedang lewat seperti itu. Karena saking fokusnya dia tidak sadar bahwa raja sedang lewat di sampingnya, dia bahkan tidak menyadari hal ini. And yes, king is going, one is blowing shankha and like that. But he is not looking at king. Oh, king, I didn't know. Why? I didn't notice that king was passing. I just was doing this arrow. That's all. Dan itu dijelaskan seorang yang membuat anak panah ini begitu fokusnya sehingga bahkan ketika raja datang tuh biasanya ada yang akan meniupkan sangka bahwa ini sang raja akan datang. Bahkan dia tidak mendengar hal itu karena saking fokusnya. Dan dia tidak tahu, ada raja di sini. Saya tidak mendengarnya. Kapan dia datang seperti itu? For example, how I give class, and giving class I also having WhatsApp message. Okay, yes, it is not seva. Ya sama seperti halnya jika saya di sini, ketika menyampaikan ceramah seperti itu, dan pada saat sama saya juga berusaha untuk menjawab pesan-pesan yang datang di WhatsApp ataupun di HP-nya, dan Prabu sambil gini HP-nya ya Prabu, artinya dia tidak fokus seperti itu dan tidak dapat dikatakan itu adalah sewa. Only one time I remember Chaitanya Chandra Maharaj, he was using mobile phone in the class. Only one time, and it was his Vyasa Puja in 2018 in Bhavanagar, and Mataji Prem Manjari was sick. So he was waiting call, what is your condition? So then he was in stopped class
and speaking. Only one time. never did like that anymore. Setahu saya ya seperti Maharaj Chandra hanya sekali saja pakai HP, dan itu pada kondisi pada saat di Bahanaga biasa puja beliau, dan itu pada saat itu Prema Manjari lagi sakit seperti itu, Mataji Prema lagi sakit, dan pada saat kondisi yang sakit seperti itu ya Maharaj hanya ingin mengetahui bagaimana kondisinya. Beliau memegang ya HP itu hanya menunggu ya teleponan ya dari Prema Manjari bagaimana kondisinya, dan setelah itu ditelepon itu selesai, itu beliau tidak lagi memegang HP, dan itu tidak pernah saya lihat lagi di dalam kegiatan apapun, dan itu terjadi di Bahanaga. Because we can neglect seva to Bhagavan only for seva to pure devotee. Ya, dan itu sebenarnya ya kita bisa melalaikan tugas kita melawan ini hanya jika ya ada dan itu hanya dilakukan oleh para penyembah murni saja. And Bhagavan is transcendental, is spiritual completely. Dan itu Bhagawan ya itu sepenuhnya bersifat rohani seperti itu. We cannot see him by our material vision. Dan kita tidak bisa melihatnya dengan ya kasat mata kita. For example, why are you doing seva? Why are you doing seva, Raghunath? Ya, seperti contohnya, kenapa kita melakukan pelayanan? Itu pertanyaannya. To please Krishna. And why? Why you need to please Krishna? Ya, kenapa Anda memerlukan untuk memuaskan Tuhan si Krishna? Everyone answering the same. Go back. No need to stay in Pali. Everyone. That type. And now, Kenapa kita memuaskan Krishna? Apa alasannya? how you Semua pada akhirnya ingin kembali pulang kepada Krishna. you have no visa? How you will go back to Godhead? Ya, Anda tidak punya visa, bagaimana yakin kamu pulang? First of all, you should see Krishna. Pertama, pertama Anda harus ya melihat Krishna terlebih dahulu. If you do seva to please Him, if He is happy, then He can appear in front of you. Understand? Dan tentu saja ya jika Anda melakukan pelayanan dan pelayanan itu jika itu memuaskan beliau, maka beliau sendiri bisa hadir di depan Anda. By your seva, you can see Him. Ya, artinya itu dengan melakukan pelayanan Anda, beliau bisa melihat Anda. But if you do, like your idea is to do more things, the same moment. This, and that, this. So can you please Him? Ya, jika Anda ya ingin melakukan segala sesuatu dengan cara bersamaan, ya mengambil ini pada saat yang sama mengambil itu, ya apakah benar-benar itu memuaskan Tuhan Kristus? Because seva is not done nicely. Karena yang ketika sewa yang Anda lakukan karena pikiran bercabang itu pasti tidak dilakukan dengan baik akhirnya. How you can see Him? Bagaimana Anda bisa melihat beliau? If Guru sees that disciple will not do this seva nicely, he will not give this seva to him. Ya, jika seorang murid dilihat tidak melakukan pelayanan dengan baik seperti itu, bagaimana mungkin guru akan memberikan sewa itu kepada muridnya? But because why you should see Krishna? Because if you see Krishna, you cannot see Maya. Dan itu jelaskan jika Anda melihat Krishna, secara otomatis Anda tidak akan melihat Maya. But if you don't see Maya, or if you don't see Krishna, that means you seeing Maya. Karena itu jika Anda tidak melihat Krishna, maka Anda berarti melihat Maya. Understand? So whatever sadhana we are doing, the result should be to get darshan of Krishna. Ya, karena itu dijelaskan apapun yang Anda lakukan, hasilnya haruslah jika kita dapat mendapatkan darshan atau bertemu dengan Krishna. Janardhan Prabhu, you understand? Janardhan Prabhu bisa dimengerti. Because if you remember about Krishna, then Maya cannot remain with you. Maya will leave you. Jika Anda mengingat tentang si Krishna, maka
ya Maya tidak akan tinggal bersama Anda. Mereka akan menjauhkan diri kepada Anda. And you cannot forget about Krishna. Dan dia tidak akan pernah lupa pada Krishna. So now we can say you already came back home back to Godhead because now Maya is there. Ya. Tentu saja Anda ya ketika itu baru bisa berpikir, saya harus kembali ke tempat asal, tempat tinggal saya seperti itu, atau kembali pada Tuhan. Ya, karena Maya tidak ada. Nah itu kita bisa berpikir seperti itu. The main thing is Atma Nivedana. If you surrender, then you can do seva. Karena itu yang penting di sini adalah Atma Nivedana. Ketika Anda melakukan penyerahan diri total seperti itu. We cannot surrender. We cannot do any seva. Ya, atau penyerahan diri. Ya, jika kita tidak melakukan penyerahan diri, maka kita tidak akan bisa melakukan sewa apapun sudah. You're chanting japa, but you not surrender. That means your mind always will think when this round will be finished. On time, okay, time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Time, okay. Dan itu seperti halnya jika Anda tidak menyerahkan diri pada nama suci seperti itu. Ketika Anda berjapa pasti Anda melihat bagaimana putaran japanya sudah berapa hitungannya udah 16 belum? Kalau belum saya lihat dulu cepat aja. Because you not surrender, you want to control everything. When you want to control, you always be disturbed. Dan tentu saja jika Anda tidak menyerahkan diri, maka Anda ingin mengendalikan segala sesuatu. Dan jika Anda tidak mengendalikan, Anda merasa terganggu. Like you in the boat, you want to cross the river or cross some place. Yes, go to other island, for example. But your anchor still is down. You didn't lift your anchor, so how your ship will go? Dan itu dijelaskan seperti halnya yang kita naik perahu, tapi perahunya itu jangkarnya masih ditaruh di bawah, Dan ketika itu jangkarnya itu tidak diangkat, kemana Anda bisa pergi dengan perahu itu? Anda tidak akan pergi kemana-mana. Without surrendering, we trying to serve. No use of this seva, no result. Ya, tanpa penyerahan diri, kita tidak bisa melakukan sewa. Tidak ada maknanya seperti itu. Without Atma Nivedanam, without surrendering, we trying to do bhakti, no result, we will get no result. Ya, karena itu ketika kita melakukan pelayanan tanpa penyerahan diri, itu dikatakan bahwa suatu kegiatan yang pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa. We should surrender to sadhu guru. Karena itu kita harus menyerahkan diri kepada sadhu guru Vaishnava dalam melakukan pelayanan bhakti. Janardhan Prabhu, to whom you will surrender? Janardhan Prabhu, kepada siapa Anda menyerahkan diri? Prabhupada, at least Prabhupada is there. Yes, Guru always here. Ya, paling tidak Prabhupada, Guru selalu ada di sini. Yes. And Gurudev is showing to us bhakti path. Ya, Guru Dewa telah memberikan jalan kita, yaitu dalam jalan bhakti ini. Before we surrendering, because he always giving instructions how to follow this bhakti path. Karena itu beliau selalu memberikan perintah-perintah bagaimana kita menjalani jalan bhakti ini. He came from Vaikuntha Loka, from Goloka Vrindavana, only to teach us, and we should just surrender to his lotus feet. Dan itu dijelaskan bagaimana beliau telah datang dari Goloka Vrindavan, datang ke dunia material ini, dan tentu saja kita harus bisa mendapatkan kaki Padma beliau. Like Bhaktivinoda Thakur saying, "Ami se tomara, tumi to amara." I am yours, you are mine. I have nothing else. Dan seperti yang jelaskan Bhaktivinoda Thakur, saya adalah milik Anda dan Anda adalah milik saya. So like Tidak ada yang lain lagi. this feeling we should have that I belong to Gurudev, I belong to Vaishnavas, I belong to Krishna. Ya, karena itu suasana hati inilah yang diperlukan.
Saya milik dari guru, saya milik dari para Vaishnava, saya milik dari Krishna. And maybe physically you cannot do everything like Guru, but in your heart always you should follow your Gurudev. Ya tentu saja ini sangat sulit ya jika dikatakan bahwa paling tidak kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh guru kita ya. It is called Krishna Anushilanam, for doing auspicious service to Krishna. That is called only Anushilan. Anu means also following Gurudev. By following Guru we can do everything nicely. Ya, dan itu disenarkan dari kata ya, dari Bhakti Rasa Smrita Sindhu ya, Krishna Silanam. Ya itu artinya ya hanya mengikuti Anusilanam juga berarti hal-hal yang sangat mujur. Dan beda satu kata juga Anusilanam itu juga berarti ketika Anda mengikuti guru Anda, maka itu dikatakan Anusilanam. That is called Shuddha Bhakti. Dan itulah yang disebut dengan Shuddha Bhakti atau Bhakti yang murni. Bhakti yang murni. All of ours we have anarthas actually. Ya karena di antara kita semua kita masih memiliki anartha. If we will accept sadhu, shastras, guru and discipline given by them, then we will get all auspiciousness. Karena itu ketika beliau memberikan sadhu, sastra, guru dan pada saat yang sama mengikuti disiplin yang diberikan oleh mereka ya, sadhu, guru, sastra, maka kita akan segera mencapai tujuan kita. Janardhan Prabhu, if you will accept discipline from Guru, what will be with you? Ya, Janardhan Prabhu, apakah Anda akan mengikuti ya yang diserahan disiplin yang diberikan oleh guru? Ya apa tidak? Ya, apa yang akan terjadi jika Anda melakukan itu? Tell. Speak. Anda mengikuti apa yang akan terjadi? You understood question? Anda belum mengerti pertanyaannya? It's language Indonesian. You don't understand. You accept discipline. Ya, Anda menerima disiplinnya. What will be changed? Apa yang menjadi selanjutnya, apa yang terjadi atau perubahan apa yang terjadi pada diri kamu? What will happen with you? Means you don't understand. Itu artinya Prabhu tidak mengerti. What you don't understand? Mana yang tidak Anda mengerti? You're sitting on the class, teacher asking, did you understand? Yes, I understand. After some time, again it's the same mistake. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan ketika guru di kelas mengatakan sudah mengerti, sudah, gitu ya. Tapi kemudian pas ujiannya lagi salah. Gitu. Teacher is teaching, but we are cheating. Not he's teaching, we are cheating. Ya, guru tentu pengajar, tetapi yang kita bukan pengajar, tapi yang menipu. Janardhan Prabhu will accept discipline. Dan Prabhu akan mau menerima disiplin yang diberikan. At least his mind will be fixed. Ya, paling tidak maka pikiran Anda menjadi fix. No other thought, just one thought, go to please Krishna. Understood? Ya, maka yang terjadi adalah Anda akan pikiran Anda mantap dan hanya satu tujuan, yaitu mencari Krishna, itu saja. Understood. Now your mind is here, like that. Here and there. Ya karena itu sekarang mungkin saja pikiran Prabhu mesti di sebelah kiri, sebelah kanan ya, di mana-mana gitu ya. If you get mercy of Guru, you will think only how to please Krishna. Dan ketika Anda mendapatkan karunia dari guru, maka Anda akan ya mendapatkan bagaimana cara memuaskan Krishna.
Which medicine Guru is like doctor, and which medicine Guru is giving to us so that our mind will be very, very fixed. Dan karena itu dijelaskan jenis obat macam apa yang diberikan guru sehingga bisa menyebabkan kita menjadi mantap dalam pikiran kita. When you say Janardhan Prabhu, Anda bisa sampaikan suatu Prabhu Janardhan, obat macam apa? Panadol? you don't need medicine, you're already healthy. Berarti Prabhu udah perlu lagi obat ya, berarti udah sehat loh. Janardhan Prabhu very healthy, don't need medicine, don't need doctor. Jadi Janardhan Prabhu tidak perlu ya karena udah sehat, nggak perlu dokter lagi, nggak perlu obat lagi. What are you saying? Jiwanya sakit. Jiwanya. His soul is sick. Soul is sick. Okay, then you need medicine. Jadi Anda memerlukan obat. Jai. So what type of medicine you need? Jadi obat yang macam apa yang Anda butuhkan? Guru give you medicine. Hare Krishna. Janardhan Prabhu said, Apa? no? Raghunath gave you nice advice. He's your friend. Nice friend giving nice advice. Ya, Raghunath adalah ini ya teman baiknya Prabhu Janardana, jadi pasti memberikan apa artinya pesan-pesan yang baik juga. Guru giving Mahamantra. Ya, guru ya memberikan mahamantra bawa Ausodimaya. If you're trying to chant attentively, your mind will be fixed. Jika Anda mengucapkan mahamantra ini dengan penuh perhatian, maka pikiran Anda ketika nanti pasti akan bisa menjadi mantap. Some devotee asking, we cannot chant attentively, so what should we do? Ya, ada seorang penyembah ya, jika saya tidak bisa mengucapkan nama suci dengan penuh perhatian, apa yang bisa kita lakukan? The answer is, try to chant attentively. Jawabannya tetap berusahalah mengucapkan nama suci dengan penuh perhatian. But you just chant. Don't stop. Ya, yang dipentingkan itu adalah tetap melanjutkan, ya, berhenti ya untuk hal ini. Kirtan is very easy, yes, but japa is more important. Ya, kirtan itu tentu saja sangat mudah, ya. Tapi kalau japa itu sulit sekali. Understood, Janardhan? Bisa mengerti Prabhu Janardana? Paham? Because if you not have nice japa, your kirtan will not give you result. Ya, jika Anda ya tidak bagus dalam berjapa, maka kirtanan yang Anda lakukan juga tidak ada manfaatnya. Doctor is saying, take this medicine with lemon juice. Ya, seperti dokter memberikan ya obat itu, ya ambillah obat ini dan pada saat meminumnya Anda harus meminum dengan jus lemon. Ya. Lemon juice, juice lemon. Like in Russia, lemon. Lemon ya. Indonesian like Russian, many words. Juice lemon. It is anugatya. Anugatya means submissive service to Guru. Ya, jus lemon itu diibaratkan diberikan anugatya. Artinya ya sebuah pelayanan yang terus-menerus yang dilakukan kepada guru. It means chant Hare Krishna mantra, take prasad, but without submissiveness to Guru, submissive following to Guru, it will not give any result. Kan karena itu dijelaskan ketika Anda mengucapkan mahamantra, ya, dan itu dijelaskan juga ya makan prasadam tiap hari, Krishna prasadam juga tiap hari. Tetapi ketika Anda tidak mau mendengarkan ya apa yang disampaikan guru kepada Anda, maka hasilnya tidak akan banyak mengubah. What every step in our life, you should follow what Gurudev is saying. Ya, dalam setiap langkah kita harus mengikuti segala jenis ya dikatakan apa yang menjadi guru kita, artinya apa yang perintah dari guru kita. If
before this word is there, anugatya. Anugatya means submissive following. It's very important. Ya, anugatya itu artinya dia mengikuti dengan penuh kepatuhan. It's not like mechanical. We're not doing mechanically seva, Janardhan Prabhu. Itu artinya kita tidak melakukan yang namanya suatu pelayanan yang sifatnya hanya mechanical, maksudnya gini, hanya rutinitas saja. Like robot. Ya seperti robot. You know robot? Tahu robot? I heard one robot killed the worker because he was thinking this is worker is not human, it is box just. Ada kejadian itu yang baru-baru ini mungkin ya itu jelaskan ada robot yang malah membunuh manusia karena dia pikir ya kalau dalam program itu seperti ya box itu, jadi dia because robot cannot see who is conscious, who is unconscious. karena robot tidak mampu membedakan mana yang ya benda yang hidup dan benda yang mati seperti itu. You are doing some seva, but your mind in other place. Ya, Anda melakukan suatu pelayanan tetapi pikiran Anda ada di tempat lain. It is called mechanical seva. Dan itu yang dikatakan sebagai rutinitas. Robo seva. Ya, artinya pelayanan yang hanya ya harus dikerjakan saja tapi pikiran kita tidak di sana, seperti itu. Because Ya seperti robot. activities of our senses is not regulated. So it is chaotic condition of our senses. Dan itu jelaskan karena suatu kegiatan itu tidak merupakan satu hal yang ya diatur seperti itu, dan itu artinya indera-indera kita tidak sulit dikendalikan. Like you sit in the chariot and your horses running in different directions, and you shouting, "Hey, where you going?" But they're not listening to you. Sama seperti halnya seperti di barat kan, seperti ya kereta kuda di mana pengendaranya itu ya ketika mempunyai beberapa ekor kuda itu ya kuda masing-masing kuda punya ketika berjalan itu berjalan mengambil arah-arah yang berbeda ya, dan ketika itu mengatakan kamu mau kemana ini ya kan, kita bertanya kepada kuda-kuda tersebut ya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Seperti itulah posisinya. Therefore, how to regulate our senses? Karena itu bagaimana kita mengatur ya indera-indera kita. So that horses will listen what you say, horses will go this direction. Gimana nanti kuda-kuda atau yang jelas seperti indera-indera itu akan pergi mengikuti petunjuk yang Anda inginkan. We need mercy of Nama Prabhu. Karena itu kita memerlukan berkat yang dari si Nam Prabhu atau nama suci Tuhan. This mercy is coming from Nama Acharya and Nama Prabhu. Nama Acharya is Gurudev who is giving Nama and giving instructions, and Nama Prabhu, Krishna, holy name himself. Karena itu dijelaskan kita harus mendapatkan dua karunia ini yang pertama nama Acharya, artinya guru dewa kita yang berikan nama suci. Kemudian Nam Prabhu adalah kepribadian dari nama suci itu. Jadi keduanya baru kita bisa mendapatkan karunia itu. Understood? Bisa dimengerti? Janardhan Prabhu, you understand? When we listen something, now we speaking now from Guru. Ya. It's not different. Karena itu ketika Anda mendengarkan sesuatu, ini juga datang dari guru. Jadi ketika apa yang disampaikan itu datang dari guru, maka itu tidak ada bedanya sama sekali. Tidak berbeda dengan guru itu sendiri, itu maksudnya. When we listen something from Guru, we should ask ourselves, am I following? Am I doing? Am I observing what I'm hearing or not? Ya, karena itu ketika Anda mengikuti guru, ya apakah saya mendengar dari beliau, apakah saya memfokuskan kepada apa yang beliau sampaikan, apakah kemudian kita ya mengingatnya apa yang disampaikan oleh beliau seperti itu, dan kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Every Ya, day, dengan itu baru ya dikatakannya seorang murid. every day class is going on.
We should get something. Every day we should get something new. And something we should change in our sadhana, in our practice, in our mind, like that. Karena itu tiap hari kita mendengarkan sesuatu dari guru, pasti ada yang bisa kita dapatkan. Karena itu setiap hari ada hal yang kita baru yang kita dapatkan, maka kita bisa mengubah apa yang menjadi hal yang harus diperbaiki dari diri kita dan mengubahnya setiap hari seperti apa yang kita dapatkan dalam Srimad Bhagavatam. Yes, understood, Jananam Prabhu. Bisa dimengerti, Bu Janana? What is your goal of life? Dan apa itu tujuan dan kehidupan Anda? Sekarang itu pertanyaannya. Don't be shy. Jangan malu-malu. Try to say, speak. We associate now. Ya, coba sampaikan. I need association. Ya, Anda sedang memberikan pergaulan. Jadi Your goal of life. tujuan kehidupan Prabu apa? He said, back home, back to God. He said. You like this also? Apakah Anda sama seperti Prabu Raghunath hanya ingin pulang kembali pada Tuhan? Or you want to stay in material world? Atau Anda ingin tetap di dunia material? What's your idea? Pas warga loka? He doesn't know. Di mana Prabu mau tinggal? Pura-pura siswa gitu nih. Always to say when Radha Siswa. Apakah Anda ingin terus melakukan pelayanan di Radha Siswa atau di mana? Gimana idenya Prabu? Apa yang Prabu inginkan? You should have goal. If you don't have goal of life, you will always be like that. Ya, maka seseorang dikatakan harus mempunyai tujuan dalam kehidupan ini. Jika tidak, Anda akan selalu seperti itu. Ya, bingung. Kamala Krishna, Prabhu, you also have goal of life, back home, back to God, you said. Yes? Or not? Now changed. Or you want take janma, take many births, but do always seva for Krishna, yes? Like that? Very happy. Ya benar, Prabu ingin dalam setiap kehidupan gitu ya, ingin melakukan pelayanan pada Krishna. Karena itu Prabu ingin pulang dulu. You're thinking you should not have any goal. No, you should have goal. Ya mungkin Anda yang berpikir bahwa saya tidak perlu punya tujuan kehidupan, tapi enggak, ini harus Anda punya. What he said? He want always bergaul. Always what? Bergaul dengan para sadhu. He want to always associate with pure devotees. Oh, nice. Yeah, very nice. So, but to associate with pure devotees, we should also become very pure and fixed. Dan tentu saja dijelaskan bagus sekali ya keinginannya Prabu. Dan tetapi ada yang mendasar dari hal itu. Jika Anda ingin bergaul dengan penyembah yang murni, juga Anda harus menjadi murni juga, artinya mantap dalam sadar Krishna ini. Pure devotees, they coming here, then leaving. And when they leaving, what you will do? You should go with him. Ya, ketika seorang penyembah murni datang ke Bali seperti itu, tentu Anda bisa melayani. Tapi kalau sudah pergi dari Bali, apa yang Anda lakukan supaya tetap bergaul dengan penyembah murni? Ya, apakah Anda harus langsung ikut kemana guru itu pergi gitu? But you are not fixed in seva, you have many other desires. You will say, oh, okay, you go, I am staying here. Okay. Dan kemudian itu jelaskan, Anda tidak punya sewa yang tetap seperti itu, dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi sekali ketika guru akan pergi seperti itu, dan kemudian Anda mengatakan, Anda pergi, saya di sini saja. You understand? Now we all in material ocean, big ocean. Ya, jika ingin memahaminya, seperti dibaratkan kita ini sedang berada di lautan yang
dikatakan lautan dunia material. Dangerous sharks are there. Timingila, very big. Dan itu jelaskan ada ya ikan hiu kemudian ada ikan timinggila atau ikan timinggila 10 kali besarnya ikan paus. In a moment you can die. It's very dangerous ocean. Dan itu jelaskan itu sangat berbahaya sekali dan itu bisa menghancurkan Anda di lautan tersebut. But if you cross over this ocean, you go to Goloka. Then always only pure devotees. You can only associate with pure devotees there. Dan tentu saja ketika Anda mampu mengarungi lautan ini, kemudian Anda pasti bisa ketika Anda melewati ini maka Anda akan mencapai ini katakan Goloka Vrindavan. Dan di sana Anda hanya bergaul dengan para penyembah murni saja. And you will have special body when you go there. In this body you will never feel hunger, thirst, never be tired, always have so much desire to do seva. Dan ketika Anda mendapatkan badan itu, maka di sana itu akan terjadi adalah di sana akan Anda mendapatkan badan, di mana badan yang tidak ada rasa lapar, haus, tidak ada ini dikatakan cepat capek dan kemudian Anda terus-menerus ingin melakukan sewa. Itu yang badan yang didapat di dunia rohani. Janardan. And now we should tidak tidur siangnya. Now we should cross this ocean, material ocean. Dan itu dijelaskan bagaimana kita harus dijelaskan untuk melewati dunia material ini. We need ship, boat, yes. Dan itu dijelaskan bagaimana kita memerlukan perahu untuk mengarunginya. What is your boat, Janardhan? Sekarang perahu yang apa yang Prabhu naiki sekarang, Prabhu? Your body is your boat. Yang Body and mind. perahu yang dimaksud tadi, Body and yang mind. kita gunakan untuk menyeberangi lautan dunia material ini adalah badan dan pikiran kita. Itu saja dua hal ini. Understood? Bisa dimengerti? Body and mind. It's your boat. Badan dan pikiran adalah perahu Anda untuk bisa mengarungi lautan dunia material ini. How your boat will move if you did not lift the anchor? Anchor is inside, is down. Dan tentu saja bagaimana perahu itu bisa berjalan jika perahu itu masih menaruh jangkarnya di bawah di laut itu. Bagaimana dia berjalan karena jangkarnya masih terletak di bawah, belum diangkat. Understand? Therefore you should surrender. Karena itu Anda harus menyerahkan diri untuk hal ini. And surrender means that always think, how can I progress? How can I advance? What new information I got? How can I apply it in my spiritual life? Dan karena itu dijelaskan bagaimana ketika kemajuan spiritual itu hanya bagaimana kita bisa mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang kita punyai itu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Understand this? It's very important topic. Dan ini adalah topik yang sangat penting dijelaskan. Okay, tomorrow we will continue this topic. It's very interesting. Karena topik ini sangat menarik, besok kita lanjutkan topik ini. Okay. Ya. Jai Granthara Srila Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Nanta Gita Vaishnava ki Jai, Nitai Guru. Nitai Guru Premanandi. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Yes. Ada Pertanyaan. Dana ada pertanyaan ya, Bro Ragunath? Jadi biasanya kan kita mendengarkan dan kita mendapat pengetahuan dan kita mulai mengaplikasikannya. Sekarang kita hanya bisa melakukan sekali dua kali. Selanjutnya lagi kita bisa melanggar lagi dan terus bagaimana apa harus kita lakukan? So when we hear then
can try to applicate in our life. From that moment, maybe 1 or 2 days we can applicate the what we heard. But after that, sometime again come back to normal. So what is to do to keep continuing, keep going on this matter? Continue listening and try every day. Try. Ya, yang paling penting di sini adalah terus mendengarkan dan juga tetap berusaha lagi, seperti itu aja. Because now is difficult because so many anarthas inside. Ya sekarang mungkin sulit sekali karena anartanya masih banyak bro di dalam hati. And you don't see that you are advancing. You cannot see. Only other senior devotees, they can see that you are advancing, but you cannot see. Dan itu jelaskan Anda tidak bisa melihat kemajuan diri Anda. Tapi yang bisa melihat itu adalah penyembah yang sudah maju, itu baru bisa melihat kemajuan Anda. Like Janardhan Prabhu asked me how to fix his mind. Ya seperti Janardhan Prabhu menanyakan bagaimana saya membuat pikiran saya menjadi fix. Ya. I am saying don't be pessimistic. Ya, saya mengatakan jangan menjadi pesimis seperti itu. You should always try to fix your mind. Ya, yang penting itu adalah Prabu yang berusaha untuk membuat pikiran Prabu menjadi mantap itu. But you tried only 2-3 times and then stopped. Oh, very difficult. Ya, mungkin Anda sudah mencobanya 1, 2, 3 kali dan kemudian ketika gagal Anda mengatakan tidak perlu lagi lah saya mengendalikan pikiran. Tidak seperti itu. Suppose person is having serious disease. Ya seperti halnya seorang yang punya penyakit yang sangat kronis. In my life I had this experience. I was having one disease in a body that no doctor could help. Ya di mana saya punya dalam hal itu suatu penyakit di mana dokter bahkan tidak bisa menyembuhkan seperti itu. And I found some practice how can I cure this disease by myself. Ya dan tentunya saya mendapatkan suatu ilmu di mana ilmu itu mampu menyembuhkan diri saya sendiri. And I got advice I should every day fix diary that what am I feeling is there. Dan itu jelaskan ya saya harus membuat suatu diary ya dalam buku tulis itu apa tiap hari perasaan yang terjadi di dalam. Because I was thinking I'm not advancing, not becoming healthy. Ya karena saya berpikir saya tidak maju dan tidak menjadi sehat. Seperti itu selalu berpikir seperti itu. But when I started to fix in diary, I saw I'm advancing. Really, I'm advancing. Ya ketika saya menulisnya dalam diary kita, baru saya melihat saya lebih maju, lebih bagus ternyata saya daripada sebelumnya. Today I took medicine. I did some exercises. Then next day, bad condition again. Then next day, better. Then again bad. Then more better. Slowly, it will be Ya fixed. contohnya ya sekarang saya minum obat ya tapi besoknya tiba-tiba tambah sakit kelihatan tapi setelah itu lagi membaik ya kemudian besoknya lagi ternyata lagi ada feeling seperti itu ya tidak bagus kemudian ternyata setelah itu lagi lebih membaik lagi ya perasaan saya. Only we should be optimistic that one day I can control my mind. One day I will change pure name like that. Dan karena itu hanya kita punya satu hal tekad dia bahwa ini nanti saya akan seperti tadi ya saya bisa mengendalikan pikiran saya dan saya pada akhirnya akan mencapai Krishna seperti itu tekad yang kuat seperti itu. Well, child is learning how to walk every day. Ya contohnya seperti anak yang baru belajar ya untuk berjalan ya, berdiri seperti itu. Child, I have this in my forehead because in my childhood I jumped from very big place. Jadi itu jelaskan ya saya sampai sekarang masih ada bekasnya ya padahal waktu kecil saya ya dari daerah yang cukup dari tempat yang cukup tinggi saya menceburkan diri ya jadi jatuh. I was learning how to jump. Ya, saya sedang belajar bagaimana lompat gitu. So child never become pessimistic.
Ya, Child always happy, even so many falling down, again happy. dan itu dijelaskan ya. Kita harus punya sifat seperti seorang anak yang masih kecil seperti itu. Dia tidak pernah pesimis dalam hidupnya. Dia selalu optimis ya. Dan karena itu dia melakukan hal-hal itu cukup berani pada waktu kecil ya, berani. Karena itu dia optimis karena dia tidak merasakan akan apa rasanya nanti sakit seperti itu. Dia tidak. But why we are becoming pessimistic? Why? Tapi kenapa kita menjadi pesimis? Because of bad association. We associate with those who have also this pessimistic mood. Ya, karena disebabkan karena pergaulan kita dari orang-orang yang juga dikatakan sebagai orang yang pesimis, yang tidak mempunyai ya ini optimisme. Even our relatives, even our so-called friends, they can say, "Oh, no need to control mind too much because it's not possible. Better just do like every ordinary man. Be like ordinary man. That's okay." Karena itu mungkin kita sudah bergaul dengan yang kawan karib ataupun juga saudara-saudara kita ya, keluarga kita, dan di sana mereka mengatakan ya, nggak perlu terlalu keras gitu ya, mengendalikan pikiran ya, jadilah orang-orang yang normal aja gitu. Understand? Bisa dimengerti. You listening to them, therefore you're not so strong. Determination not so strong. Ya, karena Anda mendengar dari orang-orang tersebut, maka determinasi Anda juga tidak menjadi kuat. But child is not listening anyone. Child only enjoying, happy. Oh, I fall down, no problem. I will go again. One day I will walk like my father. And child. Ya, sama. Tetapi ketika anak kecil itu, ya, dia tidak akan memperdulikan atau menghiraukan apa yang terjadi seperti itu. Ya, dia hanya ingin seperti bisa berjalan seperti ayahnya seperti itu. Karena itu dia meskipun dia udah jatuh berkali-kali, tapi dia berusaha lagi untuk jalan seperti itu. Okay. Bisa dimengerti. Hare Krishna. Hare Krishna. Mengerti. Paham. Paham. Manca kau Desha Kripa Sindhu Nanti Puja Vishnu Jai Matur Sukshma. Dan 18 tahun beliau tinggal di Puri. Beliau mengajarkan bagaimana kita bisa menangis. In Kashi Mishra's house, Gambira, Di rumah Kasim Misra di he Gambira, was doing these pastimes. beliau juga melakukan hal lila ini. Now there is deities Radha Kanta. We singing Radha Kanta. There is deities in there in Gambira. Di Gambira ini ada arsa yang bernama Radhakanta, Worshipped by Vakreshwar Pandit, then Gopal Guru Goswami. Radhakanta ini dipuja oleh Sri Wakeswara Pandit dan Gopal Guru Goswami. Small boy. Mahaprabhu times he was small boy. Mahaprabhu called him Guru because he gave instruction to Mahaprabhu. Nice instruction. pada saat itu arca tersebut dipuja oleh Wakeswara dan Gopal Guru. Jadi Gopal Guru itu adalah seorang anak kecil. Kenapa disebut sebagai guru? Karena anak kecil tersebut memberikan atau mengajarkan sesuatu kepada Chaitanya Mahaprabhu. Because when Mahaprabhu was going to toilet, immediately was like his tongue. Because tongue automatically speaking name of Krishna, but in toilet he didn't speak like that. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau selalu menyampaikan segala sesuatu tentang Krishna, dan pada saat beliau pergi ke toilet, beliau seolah-olah seperti menggigit lidah beliau. Then small boy Gopal said, "Hey, why you not chanting the name of Krishna in the toilet?" Kemudian Gopal Guru berkata kepada Chaitanya Mahaprabhu, "Mengapa Anda tidak mengucapkan nama Krishna di dalam toilet?" Mahaprabhu, because you can die in toilet also. Karena
Anda bisa saja meninggal suatu saat nanti di toilet. And Mahaprabhu said, "Oh, you my guru, small boy, you my guru." Kemudian Mahaprabhu mengatakan, oh, Anda anak kecil, Anda adalah guru saya. He called him Gopal Guru. He became great Acharya also. Kemudian Mahaprabhu memberikan dia nama Gopal Guru, dan beliau juga adalah acarya yang begitu agung. So, Mahaprabhu chanting name, when he was chanting name, he was not feeling so much pain or separation. Therefore, he was always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu begitu saat mengucapkan nama suci, beliau merasakan rasa perpisahan yang begitu dalam. Because where is Krishna? He was always crying. But when he was chanting Hare Krishna, he's feeling that Krishna in his heart smiling. Di saat Sitting in his heart and smiling. Di saat Mahaprabhu mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna, beliau merasakan Krishna yang ada di dalam hati beliau tersenyum. So we are not able to get Krishna, we should cry. That is the meaning what Mahaprabhu gave to us. How to enter in this Damodar Lila also, Krishna Lila. Mahaprabhu mengajarkan bagaimana kita hendaknya belajar untuk menangis. Dan juga di sini disebutkan dengan cara menangis seperti itulah kita bisa memasuki Damodar Lila. Bhakti Jaga, Bhakti Jaga, Bhakti Jaga Dhana, Bhakti Jai Krishna Nama, Smarana Krandana, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Bhakti Yoga means remember Krishna's name and cry. Bhakti Yoga itu artinya kita mengingat Krishna, mengingat nama suci Krishna dan menangis. Okay, thank you very much. Matur Sukshma. Terima kasih banyak. Hare Krishna. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai, Nanda Koti Vaishnava ki jai, Nitya. Ada pertanyaan? It's very sweet, too much sweet topic. Only in Kartik month, for Kartik only. Topik yang begitu sangat manis sekali, yang hanya disampaikan pada saat Kartik. Okay, thank you. Terima kasih Prabhu dan Mataji atas toleransi. Mawale.